Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya. Pokoknya Inspigoers ketemu lagi sama Your Inspi host Sahil Mulahela. Lama banget kayaknya gue nggak isi di Inspigo ya. Udah lama nih nggak diundang nih. Gimana sih? Anyway, hari ini kita punya edisi spesial karena kita pengen datang ke satu tempat dan juga kita pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, lebih seru lagi dengan seseorang yang luar biasa juga. Nah, tapi yang jelas Inspigoers, kalau kita mau ngomongin masa depan, namanya hidup, orang pasti mikirin masa depan dong. Masa depannya mau ngapain? Masa depan itu kita bisa menikmati hari tua dengan aman, dengan tenang. Itu kan tujuannya kan. Cuma masalahnya kalau kita ngomongin masalah hari tua. Nah, pada saat hari tua itu kita udah mempersiapkan belum? Di saat sekarang muda. Oh, sorry. Sekarang udah tua. Nggak apa-apa. Yang penting udah ada persiapannya dulu ya. Karena persiapan itu penting. Nah, persiapan itu kita mulai dari tabungan ada, terus juga ada investasi juga ada. Pokoknya macam-macam lah persiapannya. Cuma yang bertanggung jawab itu kan adalah diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan kita udah punya jaminan nih untuk hari tua, itu kan pasti akan lebih menyenangkan lagi. Nah, proses perencanaan kehidupan di hari tua itu udah banyak dicanangkan juga sama perusahaan keuangan dalam negeri. Salah satu yang terpadu itu adalah TASPEN, Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yang merupakan salah satu badan usaha milik negara. Nah, kali ini barengan sama gue, Your Inspi host Sahil Mulahela, dan juga TASPEN yang akan diwakili oleh Bapak Marsudi, Senior Manager Divisi Layanan dan Pemasaran TASPEN. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih supaya kita tahu dan mempelajari layanan apa aja yang diberikan sama TASPEN untuk kehidupan di masa yang akan datang ya. Yuk, kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya cuma di Inspigo, Inspiration on the go. Oke, nah sekarang udah barengan bersama saya udah ada Pak Marsudi, Senior Manager Divisi Layanan dan juga Pemasaran TASPEN. Halo Pak. Halo, selamat siang, pagi, sore, malam. Iya, karena kita on demand Pak, jadi bisa Betul. didengerinnya kapanpun dan Siap. dimanapun gitu. Jadi semua pendengar bisa melihat di dalam waktu yang sama gitu. Benar. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Karena kita di masa kayak gini yang paling penting adalah ketika kita ketemu orang yang ditanyain pertama kali adalah masalah kesehatan. Betul. Itu dulu kan. Itu yang lebih penting sekali. Itu yang lebih di penting masa-masa banget sekarang. ya. Nah, terus juga kegiatan lancar semuanya saat ini. Amin, lancar semua, tidak ada hambatan apapun. Nah, Dan kerja moga-moga ke depan lancar juga. amin. Kerja sekarang banyakan di mana Pak? Di rumah atau tetap ngantor? Tetap kantor. Jadi kalau di sisi layanan itu, jadi kita kan menghandle 57 cabang. Oke. 57 cabang. Kemudian kesehariannya nanganin sisi operasional yang di cabang, kalau ada keluhan dan sebagainya. Kemudian mengatur kebijakannya. Jadi kemudian jumlah personelnya juga terbatas. Oke. Jadi setiap hari juga ngantor walaupun jamnya sampai jam 3 ya, tapi tetap berlanjut juga. Tetap berlanjut Iya. juga ya. Ya, karena menangani orang-orang kita melayani ya Pak Iya, ya. melayani. Oke. Nah, jadi kan sebenarnya TASPEN ini sendiri kan melayani pelanggannya gitu lah, atau sebutannya apa tuh Pak? Sebenarnya kalau dari sisi TASPEN ke Bapak Ibu kita itu kan terbagi atas dua ya. Yang sudah pensiun, yang Oke. aktif. Oke. Itu sebutan kita peserta. Oh, pesertanya. Iya, Jadi peserta. untuk melayani para pesertanya ini kan udah cukup lama. Betul. Cuma mungkin untuk di kalangan milenial saat ini, apalagi yang mereka tidak bekerja sebagai aparatur negara gitu kan, mereka tuh masih kurang ngeh dengan TASPEN gitu loh. Nah, mungkin Bapak Marsudi bisa menjelaskan ke Inspigoers dan juga Sobat TASPEN ya, Iya. apa sih sebenarnya TASPEN itu sendiri Pak? Jadi sebenarnya TASPEN itu adalah perusahaan badan milik negara ya, yang sementara ini diberi secara pemerintah Oke. untuk membayarkan hak pensiun. Ini programnya bukan hanya sisi hak pensiun, bukan hanya pensiun, tapi ada tabungan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oke. Kemudian dari sisi pesertanya ada yang dari sisi ASN, pejabat negara, kemudian dari sisi non ASN. Oh, non ASN Ada juga bisa dapat ya. Bisa juga. Oke, jadi memang yang dipikirkan itu adalah untuk masa hari tuanya, pensiunnya, Ya, terus kecelakaan, ada kecelakaan kerja, ada kerja, jaminan kematian. jaminan kematian. Iya. Jadi paket lengkap dong ini. Lengkap. Wow, udah kayak makanan paket Iya, lengkap. lengkap. Ya? lengkap. Oke, nah yang bisa mendapatkan ini berarti hanya aparatur sipil negara aja gitu. Betul, kepesertaannya kan kalau bagi sisi ASN ya, saat si katakanlah
eh, masyarakat ya menjadi calon pegawai negeri sipil, maka kepesertaannya secara otomatis jadi peserta TASPEN. Baru CPNS langsung jadi peserta TASPEN. Oke. Kalau dia nggak masuk, ya otomatis nggak. Otomatis nggak. Karena kepesertaannya hanya dari lingkup yang ASN dan yang saya sebutkan itu. Oke, nah kita sempat mendengar juga bahwa tagline-nya itu adalah andal melayani. Ya. Betul ya Pak? Apa nih yang dimaksud dengan andal melayani, seperti apa sih? Jadi gini, jadi apa sebetulnya kalau saya bilang roh layanan kita itu ya sisi TASPEN itu pakai roh nih. Jadi TASPEN itu rohnya ya dari sisi pelayanan tadi. Oke. Ya. Kemudian apa kita handal melayani dalam artian proses apapun yang kita lakukan gitu kan untuk melayani Bapak Ibu kita tanpa biaya apapun, gitu kan, tidak ada biaya sedikit pun yang dibebankan. Oke. Ya, kan kemudian saat kita melayani, gitu kan, untuk yang datang ke kantor kami, gitu kan, maka kita punya target waktu hanya 1 jam harus selesai. 1 jam harus selesai. Harus selesai. Wow, oke. Gitu. Seandainya 1 jam dia datang sampai pulang tidak selesai, gitu kan, lebih dari 1 jam, dapat voucher, maka akan kita berikan souvenir. Oh gitu, iya. Jadi kita betul-betul harus handal untuk melayani Bapak Ibu kita, karena yang kita layani itu kan hampir 50%-nya itu kan sudah usia 58 ke atas. Yang berarti pensiun. usia pensiun nih Pak? Iya, udah pensiun itu lebih banyak. Gitu kan. Iya. Ya. Jadi saat kita melayani Bapak Ibu kita pun, kita berprinsip bahwa kita seperti melayani Bapak Ibu kita di rumah. Melayani orang tua kita sendiri gitu. Jadi mereka jangan sampai membuang-buang waktu, kasihan mereka. Jadi 1 jam gitu ya. Ya, kemudian kita juga punya moto layanan. Jadi harus tepat orang, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat waktu. Oke. Wah, keren banget, berarti makanya cocok ya dengan tagline-nya itu ya, handal melayani itu.